Kita ingin menjadi kampus yang tidak biasa-biasa, tapi kita ingin jadi kampus yang menembus yang biasa. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menjadi sebuah kampus yang berdampak. UMY tadi itu bisa semakin mengokohkan posisinya dan bisa juga memberikan sebuah kesan positif keluar. Kampus kita ini memang kampus yang sangat berdaya saing loh begitu. Dan juga yang tidak kalah penting juga untuk dari SMA juga, bagi yang lolos lomba-lomba tadi, ada beasiswa khusus dari admisi yang akan ditawarkan kepada mereka yang juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Dunia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Sobat Muda Dunia berada dan kapanpun Sobat Muda Dunia menonton video podcast ini. Halo Sobat, apa kabarnya nih? Semoga Sobat-Sobat dimanapun kalian berada selalu sehat dan selalu bahagia. Nah Sobat, selamat datang lagi di podcast UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia. Nah Sobat, di episode kali ini, Sobat penasaran gak sih? Apa sih yang mau kita obrolin gitu? Apa sih yang mau kita bicarakan? Apa yang mau kita share ke Sobat Muda Dunia? Tapi Sobat, di sini siapa yang setiap tahunnya itu selalu memperingati milad? Selalu mengingat-ingat sebentar lagi minggu depan, bulan depan aku mau milad deh ini gitu. Pasti itu akan selalu Sobat ingat-ingat kan, karena biasanya Sobat melakukan perayaan, melakukan tasyakuran gitu, bersyukur dengan usia yang sekarang gitu ya Sobat ya. Nah, berhubungan dengan itu Sobat, di episode kali ini pembahasan kita seputar milad Sobat. Milad apa sih gitu? Di episode kali ini kita akan membahas seputar milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, milad kampus kita sendiri Sobat gitu kan ya. Tapi Sobat tahu nggak sih kampus kita ini sudah berumur berapa gitu ya? Sudah umur berapa, sudah berapa lama berdiri gitu ya? Kita harus tahu Sobat, karena kita salah satu mahasiswa dan mahasiswinya gitu ya. Nah, tapi jangan khawatir, di video podcast ini kita akan membahas tentang itu. Tentunya aku menghadirkan narasumber yang sekaligus berkegiatan bersangkutan terkait milad ke-43 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini sudah ada Pak Dimas. Halo Pak Dimas. Apa kabar Pak Dimas? Baik Mas Andri. Apa kabar? Baik juga tentunya Pak Dimas. Nah, Sobat, di sini sudah ada Pak Dimas yang akan ngobrol bareng aku terkait milad UMY ke-43. Sebelum itu, Pak Dimas boleh sapa dulu sobat-sobat kita di rumah. Boleh Pak Dimas perkenalan dulu? Baik, terima kasih Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, sobat-sobat muda mendunia dimanapun kalian berada. Baik, hari ini saya dengan Dimas Bagus Winatakusuma sekarang sebagai dosen di program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan pada saat yang sama juga sejak bulan Desember 2023 kemarin oleh Pak Rektor diberikan mandat sebagai Ketua Milad UMY ke-43 begitu. Masya Allah. Nah, begitu Sobat. Jadi Pak Dimas ini kebetulan adalah Ketua Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ini ke-43 ya Pak Dimas ya. 43. Nah, tapi Pak Dimas, gimana sih sebelumnya kita ngobrol sejauh lagi gitu ya? Gimana perasaan Pak Dimas tahu bahwa tahun ini yang ditunjuk sebagai Ketua Milad adalah Pak Dimas? Baik, yang pertama saya sangat bersyukur karena berarti ini adalah sebuah kepercayaan pimpinan kepada kami. Betul. Untuk kemudian mensyiarkan dan membantu mensyukuri tentang pencapaian UMY. Yang kedua, kami juga agak terkejut karena terus terang masih banyak dosen-dosen muda mendunia lain yang mungkin lebih baik ya. Namun alhamdulillah mungkin ini karena melihat memang urgensitas milad ini sangat segera dilaksanakan, sehingga harapannya insya Allah milad tahun ini berbeda dari yang tahun sebelumnya. Oke. Nah,
Itu ya sobat ya. Tapi sobat kepo nggak sih? Tadi Pak Dimas bilang berbeda dari tahun sebelumnya. Itu nanti akan kita bahas juga. Tapi sebelum itu Pak Dimas, ini kan biasanya dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun itu kita punya tema miladnya ya Pak Dimas ya. Nah untuk tahun ini temanya seperti apa Pak Dimas? Baik, jadi tema tahun ini memang tidak sekedar hanya tema milad biasa, dalam artian kita sekedar untuk mensyukuri tentang pencapaian UMY, tapi juga ada beberapa nilai-nilai untuk promosi. Jadi milad ini juga sebagai ajang untuk promosi baik itu ke dalam maupun keluar. Sehingga berkaca dari situ, maka kami mengambil sebuah tagline untuk tahun ini adalah Breaking Barriers. Barriers. Filosofinya di sebalik itu adalah UMY sudah 43 tahun berdiri dan berkontribusi dalam pencapaian pendidikan bangsa, dan banyak sekali pencapaian UMY yang baik dalam level nasional maupun internasional dilakukan. Nah, sehingga kita ingin bagaimana potensi-potensi UMY tadi yang sudah kita torehkan dalam beberapa tahun ini bisa kita syiarkan dan menembus batas-batas pada umumnya. Sehingga kita ingin bagaimana tidak hanya sekedar sivitas akademika yang tahu atau mensyukuri, tapi juga bisa kita coba berikan pada stakeholders yang ada. Gitu. Makanya kenapa tadi tema kita tahun ini ya Pak ya, Breaking the Barriers. Kayak kita menembus, kita menghancurkan batas-batas itu tadi ya Pak Dimas ya. Nah Pak Dimas, jadi dengan adanya tema itu dan perayaan milad UMY tahun ini, gitu, seberapa penting sih Pak milad untuk pendidikan gitu, untuk instansi pendidikan gitu Pak, seberapa penting? Jadi sebelum ke sana, sebenarnya milad ini kan sebenarnya sebagai ajang untuk universitas untuk memperlihatkan pencapaiannya. Dan UMY terus terang sejak tahun 2015 sudah yang memiliki yang namanya 25 years strategic development plans. Jadi UMY sudah memiliki design plan sampai tahun 2040. Nah, salah satunya adalah bagaimana di tahun 2020 sampai tahun 2025 ini UMY bisa masuk dalam sebuah kampus yang secara global itu tidak hanya diakui, tapi juga dia menjadi kampus yang diperhitungkan. Nah, sehingga milad ini nanti ujiansitasnya adalah bagaimana nanti UMY tadi itu bisa semakin mengokohkan posisinya dan bisa juga memberikan sebuah kesan positif keluar. Kampus kita ini memang kampus yang sangat berdaya saing loh, begitu. Betul. Jadi dan milad ini sebagai ajang kita untuk juga sebagai etalase untuk kita melihat ke depan UMY mau kemana. Gitu. Dengan memperlihatkan berbagai potensi dari dosen, mahasiswa, alumni, bahkan juga sivitas akademika lainnya. Jadi melalui perayaan yang milad yang akan dilaksanakan nanti itu bisa menunjukkan gitu ya Pak, pencapaian UMY apa saja yang sudah didapat gitu juga. Supaya masyarakat luas juga tahu mengenai keadaan UMY gitu ya Pak, dari tahun ke tahun apa saja yang sudah didapat. Nah, terus kalau untuk perayaan milad UMY tahun ini Pak Dimas, itu ada alasan tersendiri nggak sih Pak, kenapa memilih tema Breaking Barriers tadi? Terus apakah masih ada hubungannya dengan tema sebelumnya Pak Dimas? Setiap tahun pimpinan biasanya melakukan evaluasi dan kajian mengenai topik-topik yang ada atau tagline untuk milad. Karena biasanya setiap tahun itu tema milad itu menyesuaikan situasi kondisi yang ingin dicapai. Tahun lalu misalkan kita Stronger Together, pas juga ada Keep Moving On gitu kan. Jadi itu semuanya dilatar belakangi oleh sebuah kondisi saat itu yang kita dari COVID mungkin. Jadi kita harus stronger, kita harus keep moving on dan sebagainya. Nah sekarang kita sudah strong insya Allah, sudah keep moving on. Nah sekarang kita harus menembus itu. Artinya kita harus memiliki semangat untuk tidak hanya sekedar biasa, tapi harus bisa melampaui batas-batas yang biasa. Sehingga nanti UMY ini pada tahun 2040 akan menjadi 300 kampus besar dunia. Jadi harapannya ada grand design yang memang milad ini ingin jadi sebuah wahana untuk bisa menguatkan perjalanan UMY menuju kampus dunia itu. Gitu. Makanya kemudian Breaking Barrier itu digunakan sebagai tagline dan semangat. Maka kalau nanti Mas Andri melihat di situ ada logonya kan? Logonya kan berupa api. Api, kemudian juga ada beberapa filosofinya, ada fly, ada fight, fire, dan juga ada satu lagi. Ada 3 itu. Jadi intinya itu ingin mengobarkan semangat kita. Bahwasanya kita tuh bisa loh tidak menjadi orang yang biasa gitu. Kita harus luar biasa. Begitu Mas Andri.
Oke, jadi memang setiap tahunnya itu memiliki tema yang memang itu tuh berhubungan gitu ya Pak. Iya. Tadi mulai dari Stronger, Iya. terus juga Keep Moving On, sampai Iya. sekarang Breaking the Iya, Barriers. betul. Tadi sudah Pak Dimas jelaskan ya Sobat ya. Jadi itu semuanya punya filosofi yang memang harus dijalankan gitu. Ada maksud dan tujuannya gitu. Kebetulan juga logonya sudah di launching ya Pak Dimas ya. Sudah. Pada saat, jadi logo Milad Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu sudah di launching ya Sobat pada saat rangkaian Milad juga itu Iya. acara senam Senam. itu sudah di launching langsung oleh Pak Rektor begitu. Betul. Sobat. Nah di tahun ini Pak Dimas, tadi Pak Dimas sudah bisa ke-spill nih ke Sobat gitu ya. Ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah kalau boleh tahu yang beda apa sih Pak? Terus juga rangkaian acara Miladnya itu seperti apa? Yang pertama adalah tahun ini kita ingin menyasar adik-adik SMA juga. Iya. Jadi yang tahun lalu barangkali mungkin titik tekannya tidak ke sana. Jadi sekarang ini kita fokus sedikit ke arah syiar kepada adik-adik SMA. Yang kedua adalah juga ada muatan kegiatan yang lebih banyak. Kalau kemarin sekitar hanya berapa? Mungkin 7 atau 8. Sekarang ada 11 kegiatan. 11 kegiatan. Yang jadi itu tidak hanya menyasar aktivitas yang umum seperti halnya pidato milad, kemudian juga ada family day, kemudian Iya. juga ada refleksi, tapi Iya. juga ada lomba-lomba foto, juga ada video, pas juga ada lomba menulis dan sebagainya yang juga menyasar adik-adik SMA begitu. Oke. Lalu yang ketiga juga dari segi hadiah, Mas. Hadiah. Ini insya Allah saya dapat laporan akan lebih banyak dibandingkan yang kemarin. Wow. Gitu. Ini yang mungkin secara tadi kan kita ingin breaking barrier, jadi kita Ya. ingin lebih semangat kan. Lebih semangat. Nah ini kita coba refleksikan dengan kegiatan yang lebih banyak, kemudian juga dari segi apresiasi kepada partisipan. Yang ketiga dari sisi orientasinya itu tidak hanya sekedar internal, tapi juga kita nyasar ke eksternal juga. Gitu. Begitu. Oke. Berarti dari memang dengan tema yang sudah ada itu bener-bener kita menembus ya Pak ya, nggak cuma biasa saja dan juga nggak cuma kayak untuk ruang lingkup UMY, tapi Iya. kita juga mengajak yang dari eksternal UMY gitu. Betul. Nah, untuk rangkaian Milad tahun ini ya Pak, tadi kan sudah di-spill sama Pak Dimas, Ya. itu sekitar ada 11 rangkaian Ya. gitu ya Pak. Nah, dari rangkaian itu tadi itu banyak sekali yang Pak, seperti lomba-lomba gitu. Ya. Itu memang tujuannya kan memang kita juga mengajak dari adik-adik SMA itu tadi ya Ya, Pak ya. Makanya betul. kenapa beberapa persyaratan lomba juga itu umum ya Pak ya, siapa saja boleh ikut gitu. Betul. Dan juga hadiah-hadiah yang sudah tadi Pak Dimas kasih Ya. tahu juga, Ya. hadiah-hadiahnya juga lumayan sangat-sangat wow ya Sobat Muda-Mudinya. Nah berarti dari situ Sobat Muda-Mudinya sudah tahu nih ya kalau rangkaian Milad ini sudah sangat banyak ya Pak Dimas ya, Ya. dengan lomba-lomba yang disediakan dan Ya. juga banyak sekali hadiahnya ya Sobat. Jadi jangan lupa ya Sobat untuk ikut lombanya ya Pak ya, Ya. segera daftar gitu Ya. ya. Karena masih beberapa lomba masih ada yang ongoing ya Pak Dimas ya. Betul. Kalau mungkin saya izin sampaikan ada 11 ini Mas Andri. Yang Ya. pertama adalah ada lomba menulis. Lomba menulis. Ini juga untuk SMA dan juga untuk mahasiswa, bahkan Ya. dosen pun juga boleh. Ada lomba fotografi, video kreatif dan TikTok challenge. Tuh. Ya. Yang ketiga adalah Pekan Olahraga Mahasiswa atau POM. POM. Ini masih di bulan April POM Masih ini. bulan April, Jadi mahasiswa UMY yang masih mau mengikuti masih lama. Sebisa. Yang keempat adalah ICCF, International Culinary and Culture Festival. Oh iya. Ini biasanya tiap tahun mengundang mahasiswa asing Betul. untuk melakukan cultural performance dan juga ada memasak biasanya. Ini bagi adik-adik mahasiswa dari luar negeri mungkin bisa bergabung. Lalu yang kelima ada Family Day biasa, ada 6 bakti sosial, 7 adalah Ahad Morning, 8 adalah Senam Sehat, Kampus Tour dan Takso, dan 9 adalah Malam Refleksi, 10 adalah konser seni dan fashion show, dan 11 adalah pidato milad. Oke. Jadi 11 ini kalau boleh saya rangkum tidak hanya menyasar sivitas akademika juga internal, tapi juga mengundang mahasiswa asing, Betul. baik itu dari UMY maupun luar UMY, termasuk juga alumni juga kita sertakan kalau emang berkenan. Oke. Lalu juga ada adik-adik SMA termasuk guru SMA Ya. yang memang kita undang khusus untuk mengikuti acara ini. Jadi Semarak Milad ini adalah semarak untuk tidak hanya sebagai syukur dan syiar UMY,
tapi menjadi syukur dan siar semua stakeholders yang terkait dengan UMY. Betul. Begitu. Jadi nggak hanya kita aja yang merasakan senangnya ya Pak Dimas ya. Betul. Semua lini di sekitar UMY, bahkan yang lebih jauh dari UMY itu juga harus merasakan. Betul. Semaraknya milad ke-43 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Begitu Sobat Muda Dunia, sangat-sangat sudah di-spill ini semuanya sama Pak Dimas. Tinggal Sobat pilih aja mau ikut yang mana, lomba yang mana gitu. Gitu, hadiahnya ini nggak usah ditanya lagi Sobat. Hadiahnya sudah sangat wow banget. Hadiahnya mungkin karena Dimas mau Andre. di-spill Pak Dimas? Udah di-spill ya nih, berarti Sobat harus ikut meramaikan, menyemarakan ya. Udah jadi, dikasih tahu ini. Tahun ini kita ada insya Allah 8 motor. 8 motor Pak Dimas? 8 motor, kemudian dengan door prize yang insya Allah jumlahnya hampir 50-60 lebih. Tuh, dari kulkas, TV, juga kemudian ada macam-macam lah, mesin cuci ya. Dan juga yang tidak kalah penting juga untuk dari SMA juga, bagi yang lolos lomba-lomba tadi, ada beasiswa khusus dari admisi yang akan ditawarkan kepada mereka yang juara. Misalnya Mas Andri ikut lomba menulis dan lolos juara 1, 2, 3, akan diberikan semacam treatment khusus supaya bisa masuk UMY dengan biaya tertentu. Gitu. Masya Allah, itu tadi 8 motor, terus juga kurang lebih 50-60 barang-barang door prize lainnya. Terus juga lagi nanti yang juara 1 bisa ada treatment khusus untuk beasiswa kuliah di UMY dengan treatment yang sudah ditentukan nantinya. Tunggu apa lagi Sobat, untuk Sobat-Sobat Muda Dunia yang berada di internal UMY ataupun adik-adik yang ada di luar UMY, bisa langsung aja nih kepoin dulu ya Pak Instagramnya. Ada Instagram, kita ada loh Sobat Instagram Milad UMY ya Pak ya. Ada Milad, ada Instagram, juga ada website. Betul, ada di Instagram dan website. Namanya Instagramnya apa Pak? Milad UMY Jogja. Oke, Milad UMY Jogja. Itu ya Sobat juga bisa kepoin lewat websitenya. Di situ sudah ada informasi semuanya. Sobat tinggal pilih gitu ya. Karena ini sangat-sangat hadiah yang sangat-sangat wow ya Sobat, tunggu apa lagi gitu. Nah, kita balik ke pembahasan agak serius ini Pak Dimas. Setelah kita sudah nge-spill semuanya ya Pak Dimas ya. Nah, di usia UMY yang ke-43 tahun ini Pak Dimas gitu. Nah, bagaimana sih peran mahasiswa, dosen dan alumni ini dalam membantu UMY untuk selalu terus berkembang dan maju Pak Dimas? Sebenarnya kalau peran dari Sivitas Akademika itu sudah tercakup dalam yang namanya 25 tahun pengembangan strategik UMY. Di mana dari tahun 2015 sampai tahun 2020 itu UMY menggagas yang namanya reputable university, international university. Jadi makanya kemarin kalau Mas Andri lihat UMY sangat semangat mengirim mahasiswa keluar. Sangat gencar ya Pak gencar, inbound, outbound, juga ada staff exchange dan sebagainya. Bahkan conference kita luar biasa, equality dan sebagainya. Jadi itu adalah 5 tahun sampai tahun 2020. Nah sekarang dari tahun 20 sampai 2025 UMY masuk dalam fase kedua. Jadi menuju Research Excellent University in ASEAN. Artinya kita ingin menjadi kampus yang terkemuka dalam konteks penelitian di ASEAN. Makanya kemudian sekarang peran daripada tadi mahasiswa dan sebagainya, sudah saatnya kita harus keluar, harus berkolaborasi dengan komunitas global dan dengan komunitas ASEAN dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah tentunya ini tidak lepas daripada mobility staff dan students. Nah jadi kalau emang Sobat Muda Dunia berkenan, bisa sering-sering searching aja informasi tentang pertukaran mahasiswa. Pas juga ada yang dosen, juga ada staff outbound, inbound, dan jadi visiting lectures gitu. Itu sudah menjadi concern UMY sampai 2025. Nanti itu arahnya nanti menuju ke arah yang namanya world class university, kampus berkelas dunia. Jadi dengan Milad ini, kaitan sama Milad, harapan ini sebagai bentuk untuk kita memantapkan semangat bahwasanya UMY ini yang kita cintai ini udah bukan kampus yang biasa-biasa loh. Kita udah menembus batas. Bahkan Pak Rektor sangat komitmen untuk terus membuat UMY ini lebih mendunia dengan memberikan banyak dukungan dana, dukungan administrasi, semangat dan sebagainya.
Jadi sobat-sobat saya kira sudah sangat tepat kalau memilih UMY sebagai teman untuk belajar dan sebagainya. Betul. Begitu Mas Gitu. Andre. Kita sudah harusnya salah pantasnya kita sudah bangga ya Pak Dimas Iya, ya sudah menjadi harus keluarga UMY. Bahkan kalau saya tuh tidak hanya bangga, tapi sudah mulai untuk bagaimana mengekspresikan dalam bentuk kontribusi untuk UMY. Artinya kita kalau keluar itu sudah jangan sungkan lah bicara tentang UMY. Karena UMY gini-gini sudah peringkatnya udah 20 besar nasional, Mas. Ya, betul. Jadi secara nasional kita ada 20 kampus terbaik se-Indonesia. Lalu se-Muhammadiyah kita pertama. Nomor 1 ya Nomor Pak, 1 dari 160 kampus Muhammadiyah PTMA se-Indonesia. PTMA Aisyah. Betul. Jadi artinya kalau teman-teman sobat keluar sebut UMY, saya kira kita bolehlah istilahnya menjadi yang diperhitungkan dalam dunia persilatan, begitu kira-kira. Ya sobat ya, aku dulu sebagai mahasiswa itu juga sudah cukup bangga dengan kegiatan belajar, kegiatan non-akademik yang aku jalankan juga Pak Dimas. Karena tidak hanya itu, banyak sekali memang wadah-wadah yang bisa dilakukan mahasiswa untuk terus berkembang begitu Pak Dimas. Seperti yang Pak Dimas juga sudah jelaskan sobat, bahwa UMY ini akan lebih komitmen lagi dengan tagline muda mendunianya ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi tadi Pak Dimas juga sudah bilang kita memiliki konferensi internasional yang sangat-sangat bagus juga, dan juga pertukaran-pertukaran itu juga tidak dilupakan gitu ya sobat ya. Nah sobat juga bisa mencari informasi-informasi tersebut di Instagram UM Yogya atau di website juga bisa untuk terkait pertukaran atau internasionalisasi itu tadi. Betul. Nah Pak Dimas, bagaimana sih tantangan gitu yang dihadapi oleh universitas di umur yang 43 ini ya Pak ya? UMY ini sebenarnya adalah young university. Karena di bawah 50 tahun. Di bawah 50 tahun, betul Pak. Tapi secara eksistensi, UMY ini sudah hampir mengalahkan kampus-kampus yang sudah berumur 50 tahun lebih. Mungkin kita nggak perlu sebut kampusnya, tapi dari jumlah guru besar, dari jumlah publikasi, dari mungkin ranking-ranking, itu UMY sudah melampaui kampus-kampus yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, sehingga kembali ke pertanyaannya Mas Andri tadi, terkait dengan apa tadi? Tantangan ke depan. Jadi sekarang bagaimana Civitas Akademika ini mulai melakukan integrasi ke dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat internasional. Nah, jadi itu memerlukan yang namanya engagement secara internasional. Misalkan tantangannya bagaimana penguasaan bahasa. Bahasa asing tidak harus bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa internasional. Yang kedua juga bagaimana kita kemampuan untuk menguasai artificial intelligence atau menguasai dunia teknologi yang sedang berkembang pesat. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki yang namanya skill-skill khusus yang sebagai penunjang, yaitu ilmu komunikasi, negosiasi, problem solving. Itu semua saya kira menjadi penunjang yang akan memperkuat branding alumni daripada UMY, kaitannya juga menjawab tantangan ke depan. Sebagai tadi yang dikatakan Mas Andre adalah sebagai mahasiswa yang muda mendunia, unggul Islami. Nah, unggul itu kan di situ kriterianya. Itu kira-kira Mas Andre. Oke, jadi dari apa yang sudah UMY lakukan untuk kita ya sobat ya, merupakan kontribusi yang sangat berhasil untuk kita sebagai mahasiswa atau bahkan pencapaian UMY di luar gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu ya sobat, di rangkaian milad ini ya Pak Dimas ya, memang sudah disediakan acara-acara rangkaian yang spesial ya Pak Dimas ya. Betul. Tidak hanya sekedar merayakan, tidak hanya sekedar melakukan kegiatan yang senang-senang, tapi juga ada yang namanya malam refleksi ya Pak Dimas ya. Betul. Nah, di situ nanti kalau boleh tahu akan diadakan seperti apa sih Pak malam refleksi itu? Jadi malam refleksi ini adalah semacam acara untuk kita melakukan perenungan. Jadi merenung sambil juga berpikir ke depan kita mau apa. Jadi tahun ini insya Allah kita laksanakan di akhir bulan Februari, tanggal 29 di hari Kamis. Dan insya Allah akan langsung mengundang Bapak Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk memberikan bagaimanakah, topiknya adalah pengarus utamaan UMY
untuk mengabdi kepada umat. Refleksi 43 tahun UMY. Iya. Artinya kita ingin Malam Refleksi ini sebagai wahana untuk kita tidak hanya sekedar larut dengan 43 tahun, tapi bagaimana kita tetap bisa menjadi arus utama. Artinya arus utama ini kita tetap menjadi motor sebagai inspire dan juga sebagai kampus yang bisa menggerakkan, menginspirasi semua yang ada di pendidikan di Indonesia ini. Sehingga nanti sobat-sobat muda-mudanya sangat bisa lihat nanti di link UMY bagaimana nanti bisa istilahnya turut juga meramaikan secara online ya, physical ya, secara online Malam Refleksi itu. Begitu Mas Andri. Oke, nah begitu ya sobat, tadi memang sudah sangat jelas sudah dilontarkan sama Pak Dimas gitu ya, apa saja memang kontribusi yang sudah UMY lakukan, bahkan tidak hanya untuk mahasiswanya atau bahkan dosennya dan lainnya, bahkan untuk Indonesia ya Pak Dimas ya. Betul. Gitu ya. Kontribusi UMY untuk Indonesia memang sudah sangat besar sekali, dibuktikan dengan kita umur UMY yang masih di bawah 50 tahun tapi sudah bisa melampaui batas. Tapi tidak hanya sampai di situ ya Pak Dimas ya. Kita harus terus menembus batas-batas itu tadi. Betul. Ya. Masya Allah, ini sudah banyak sekali pembahasan yang kita bahas ya sobat, mengenai tidak hanya mengenai milad ya Pak ya, bahkan pencapaian UMY dan prestasi-prestasi UMY yang kita miliki gitu ya, bahkan kontribusi UMY. Nah, tapi Pak Dimas, tentunya kita tidak berhenti di situ Pak Dimas. Kita harus terus menembus itu tadi berkaitan dengan tema milad kita tahun ini gitu Pak Dimas. Nah, tidak hanya di situ, berarti kita harus memiliki harapan, kita harus memiliki capaian selanjutnya nih Pak Dimasnya. Nah, untuk berkaitan dengan itu gimana sih Pak harapan UMY di tahun ini untuk bahkan menembus batas-batas ke depannya gitu Pak Dimas. Jadi kalau kita lihat UMY ke depan, UMY ini mengikuti roadmap pengembangan strategik 2015 sampai 2040. Iya. Di mana fasenya itulah fase kedua saat ini sampai tahun 2025 dan setengah mengarah ke fase ketiga. Fase ketiga. Nah, fase ketiga itu tidak salah adalah menuju Entrepreneur University. Iya. Jadi sudah saatnya UMY ini tidak hanya sekedar memiliki sebuah pencapaian secara akademik, tapi juga bagaimana bisa impactful kepada society. Misalkan Mas Andri sebagai mahasiswa punya luaran penelitian berupa hak cipta, memiliki produk, memiliki alat, memiliki mungkin sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara masif di masyarakat. Nah, sehingga ke depan UMY ingin menuju sebuah fase di mana namanya adalah humanizing universal human being. Artinya kita ingin bagaimana UMY ini menjadi wadah yang bisa membuat universal atau dunia ini berkeadapan dan memiliki sebuah impact kepada masyarakat secara umum melalui produk ilmu pengetahuan. Nah, itulah nanti ke depan di tahun 2025 insya Allah kita akan bergerak ke sana. Jadi insya Allah UMY akan terus komitmen. Saya optimis ke depan dengan dukungan mahasiswa, dosen, semua saya termasuk alumni, ini akan menjadi sebuah semangat untuk terus breaking the barriers. Kita ingin menjadi kampus yang tidak biasa-biasa, tapi kita ingin jadi kampus yang menembus yang biasa. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa menjadi sebuah kampus yang berdampak. Tidak hanya kampus yang secara rutinitas hanya meluluskan lulusan atau mahasiswa. Gitu. Begitu Mas Andri. Wow, kita bukan kampus yang biasa tapi kita kampus yang menembus hal yang biasa itu tadi ya Pak Dimas ya. Betul. Nah sobat, kita sebagai mahasiswa dan sebagai warga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu kita harus mendukung apa yang memang sudah direncanakan oleh universitas ya Pak ya. Betul. Kita bagian dari universitas, sudah selayaknya kita menjadi bagian dan juga kita mendukung apa saja pergerakan yang akan dilakukan. Betul. Dan juga kita harus merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh UMY gitu ya sobat ya. Kita berkuliah di sini, kita belajar di sini, banyak sekali yang sudah kita dapatkan gitu ya Pak ya Dimas ya. Betul. Nah, ini pembahasan milad kita sudah cukup panjang Pak Dimas.
gitu ya. Sobat juga sudah mulai tahu nih ya bahwa di rangkaian milad itu akan seperti apa. Nah, kebetulan nanti sepertinya setelah video ini itu akan tayang setelah malam refleksi sebetulnya Pak Dimas gitu. Oh, oke, nggak gitu. Jadi nanti sobat juga masih tetap bisa menyaksikan dan juga masih bisa relate gitu ya, karena rangkaian miladnya cukup panjang dan tidak berhenti sampai di bulan ini aja ya Pak Dimas sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei Sobat Muda Dunia. Nanti kebetulan podcast ini masih tetap akan diupload di bulan Maret ya Sobat. Gitu masih banyak sekali rangkaian yang bisa tetap Sobat ikuti gitu. Oke, begitu Pak Dimas. Terima kasih sudah ngobrol bareng. Terima kasih. Sharing ke Sobat Muda Dunia terkait rangkaian milad kita tahun ini Pak Dimas. Di umur yang 43 ya Pak ya. Saya boleh sedikit ada closing remark mungkin? Boleh. 1 menit. Silakan Pak Dimas. Baik, Sobat Muda Dunia yang saya banggakan dan hormati, UMY sudah menginjak usia 43 tahun. Dan ini sudah saatnya kita lebih semangat untuk menembus batas-batas yang biasa. Dan kita optimis ke depan UMY akan terus menjadi kampus yang muda, mendunia, unggul dan islami, tentunya dengan dukungan Sobat Muda Dunia sekalian. Mari ramaikan milad kita sebagai wujud syukur dan syiar kita atas UMY kita yang kita cintai. Terima kasih, semoga berkesan dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Sobat, kita terakhir tagline dulu ya Pak Dimas. Siap, ya. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Dimas sudah hadir dan ngobrol bareng kita di podcast UMY Talk Season 3 ini Pak Dimas. Kita tagline dulu, nanti ketika saya bilang UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia gitu ya Pak Dimas. Baik. UMY Talk Season 3 Inspirasi Muda Mendunia. Hai Sobat.